Pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan kepada Anda deretan kasus etik dari Firly Bahuri di Dewas KPK, karena memang sudah cukup banyak kasus etik yang tercium pada saat Ketua KPK Firly Bahuri ini. Dari beberapa waktu silam kita mulai hadirkan pemirsa, mulai dari tanggal 24 Juni 2020 di mana Firly Bahuri ini menyewa helikopter mewah untuk perjalanan pribadinya. Ini pelapor adalah dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Namun dan putusan memang bahkan terbukti ini melanggar etik, tapi sanksi ini berupa sanksi sanksi teguran tertulis. Pemirsa, ini pada tanggal 24 Juni 2020. Pada saat itu kita ingat bersama karena ini begitu viral dan begitu marak, bahkan menjadi perbincangan juga di masyarakat. Kita akan hadirkan bagaimana deretan kasus etik yang menjerat Firly Bahuri berikutnya pada tanggal 9 Maret 2022 pada saat Mars dan Himne KPK karangan istri, di mana Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas dugaan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku terkait dugaan adanya konflik kepentingan di balik pemberian penghargaan kepada istrinya yang membuat lagu Mars dan juga Himne KPK. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2022 adanya SMS blast ini untuk kepentingan pribadi. Pelapor ini adalah IM57 Plus Institute yang merupakan para mantan penyidik KPK pada waktu itu. Dan putusannya ini adalah tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik, pemirsa. Ini pada tanggal 11 Maret 2022. Selanjutnya kita akan hadirkan deretan kasus etik dari Firly Bahuri di Dewas KPK berikutnya. Pada tanggal 3 April 2023 ini adalah pemberhentian dari Endar Priantoro yang merupakan Direktur Penyelidikan KPK. Pelapor ini Endar Priantoro dan juga PB kami dengan putusan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Putusan ini ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2023. Selanjutnya juga pemirsa pada tanggal 6 April 2023 ini yang kita juga tahu begitu marak terkait dengan kebocoran dokumen penyelidikan kasus di Kementerian ESDM. Cukup menjadi perbincangan pada waktu itu dengan pelapor adalah Endar Priantoro. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2023 yang kita ketahui ini adalah dugaan bertemu dengan pihak yang berperkara di KPK dengan pelapor adalah Komite Mahasiswa Peduli Hukum yang dilaporkan pada tanggal 6 Oktober. Selanjutnya juga pada tanggal 7 November 2023 adalah dugaan pelanggaran etik soal sewa rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta. Yang melaporkan adalah MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ini adalah sejumlah deretan kasus etik dari Firly Bahuri di Dewas KPK. Saya ingin ke Pak Ito sekarang. Pak Ito, ini kan kita tahu ya bahwa proses penetapan bahkan mulai dari pemeriksaan ini berlangsung cukup alot, cukup lama hingga akhirnya Polda Metro Jaya di Reskrimsus ini menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Memang seperti ini kah mekanismenya untuk penetapan tersangka dari pimpinan lembaga yang tinggi seperti KPK ini? Saya kira bukan begitu ya Mbak ya. Kalau secara normatif seorang penyidik itu tentunya harus selalu mengedepankan azas kehati-hatian. Jadi karena apa? Karena konsekuensi hukum apabila yang dilaporkan itu kemudian mengajukan pra peradilan dan kita kalah. Ya tentunya ini betul-betul harus mengumpulkan dulu bukti-bukti. Kita contohnya misalnya kasus Panji Gumilang. Sekian ratus orang diperiksakan, lama penetapan sebagai tersangkanya. Jadi mungkin apalagi ini menyangkut seorang pimpinan daripada lembaga tertinggi. Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Alexander Marwata secara normatif. Memang betul harus dihormati hukum, kemudian juga harus dikedepankan azas praduga tak bersalah. Namun demikian, tadi bicara masalah kelembagaan, Bang Saur tadi sudah menyampaikan, saya sependapat ya, kalau memang ada di lembaga kita sesuatu yang mungkin dianggap masyarakat itu ada sesuatu yang mencemari lembaga kita, tentunya kita juga harus meminta maaf kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolri pada saat ada kasus-kasus yang melibatkan para petinggi Polri saat itu, beberapa oknum ya. Tapi ini kan tentunya tidak ada masalah kalau kita mengakui. Dan juga sini kembali yang disampaikan oleh Bang Saur tadi, untuk mempermudah penyidikan tentunya kan ada aturannya, mekanisme, yaitu pemerintahan sementara yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Saya kira mungkin ini sekarang sedang berjalan. Tapi kita semuanya di sini adalah tetap menghormati azas praduga tak bersalah, karena bagaimanapun juga
kasus yang menimpa ini tentunya merupakan kasus biasa, tapi menjadi luar biasa karena melibatkan seorang petinggi daripada lembaga anti rasuah, dan kebetulan pelapornya adalah yang saat ini sedang disidik di sana dalam kasus korupsi ya. Jadi ini menjadi sangat menarik, sehingga ini menjadi perhatian masyarakat dan harus berhati-hati juga kita dalam menangani permasalahan ini, terutama dari dua belah pihak ya. Dan di pihak Polda Metro Jaya tentunya mereka sangat hati-hati untuk masalah ini. Demikian Mbak Gita. Oke, sekarang kita ke Bang Saur. Bang Saur, ini kalau kata Pak Ito kan memang sebenarnya kita juga menantikan bagaimana kemudian pemberhentian atau kepres dari Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Firly Bahuri ini. Bahkan ICW sendiri sudah begitu keras ya mengajurkan supaya Presiden segera mengeluarkan kepres ini. Tapi kan sebenarnya bukannya ada ya Bang, di dalam undang-undang atau pasal 32 Undang-Undang nomor 19, sebenarnya kalau pimpinan KPK atau penyidik lah setidaknya kalau terbukti sebagai tersangka ini memang harus diberhentikan. Iya, memang. Tidak perlu menunggu kepres itu kan? Sebenarnya bukan sifatnya administratif sesungguhnya. Pemberitahuan dari penyidik telah ditetapkan tersangka, dengan sendirinya tidak ada hak Presiden untuk menolak, itu soal administratif. Jadi kalau saya tadi baca Menseknek sudah memberikan rilis bahwa surat sudah diterima mungkin dalam 1-2 hari ini. Sore ini tadi sudah. Tapi yang jauh lebih penting menurut saya Mbak Gita, supaya publik juga ada rasa keadilan. Kalau Saudara Syahrul Yassin Limpo kemudian segera ditahan KPK yang sangat dramatik, padahal kalau kita lihat antara penegak hukum kemudian dengan tersangka, posisinya itu adalah lebih kuat penegak hukum. Makanya disebut sebagai pemeras, dia sebagai tersangka. Oleh karena itu kita dorong supaya ada rasa keadilan masyarakat, segera penyidik kalau tidak malam ini, besok segera segera ditangkap dan ditahan. Supaya apa? Manuver-manuver yang selama ini dilakukan atau barangkali mempengaruhi orang lain, kemudian merusak barang bukti, sebagaimana track record yang tadi setelah dirilis oleh TV One jangan terjadi. Sehingga publik juga betul-betul serius, dan itu yang kita bilang marwah daripada KPK kemudian bangkit. Tetapi kita ingatkan, jangan juga seperti pernyataan Saudara Marwata. Tadi Pak Ito mengatakan, saya ingat juga waktu dulu Ketua MK ditetapkan tersangka, kami sangat terpukul. Bayangkan mereka bukan penegak, bukan sebagai garda depan penegak hukum. Tetapi mereka kemudian dengan simpati bahwa ini satu kejadian yang sangat luar biasa, kemudian meminta maaf kepada publik. Yang kita lihat kan kesannya adalah pembelaan. Nah, apakah mereka ini juga kemudian terlibat dalam skandal ini? Saya katakan skandal, itu sebabnya saya kira penyidik dalam hal ini, aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas ini. Siapa yang terlibat harus disikat. Pak Ito, setujukah dengan Bang Saur bahwa memang pasca penetapan tersangka dari Firly Bahuri, penyidik ini harus segera menahan langsung Firly Bahuri? Halo, Pak Ito. Ya itu dapat ya. Kalau dapat itu ada ya. Jadi kalau undang-undang itu disebutkan dapat. Halo, Pak Ito. Bukan harus ya. Jadi ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan Pak Ito. Ya Mbak Gita, apakah bilangan subjektif dari penyidik kalau dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Nah ini tentunya juga di dalam KUH itu. Baik. Ya, sepertinya ada kendala teknis. Terakhir, Bang Saur, bagaimana kemudian melihat wajah KPK? Ini terakhir singkat saja, Bang. Ya, saya kira dengan ditetapkan Saudara Firly ini, awal saya kira bukan saja kepada KPK, kita ingat bagi kita ada 5 nyawa pada saat itu hilang soal memperjuangkan revisi Undang-Undang KPK dan juga penolakan Saudara Firly Bahuri. Kemudian banyak darah sesungguhnya. Oleh karena itu dengan penetapan tersangka dari Firly ini, saya kira ini awal untuk bangkit kembali KPK. Tetapi kawan-kawan di KPK juga harus kemudian membantu untuk menuntaskan ini. Begitu juga teman-teman penyidik harus
tuntas untuk menyelesaikan ini. Oke, kita akan tunggu bagaimana langkah dari pihak kepolisian termasuk juga dari KPK. Terima kasih sekali lagi Bang Saur Siagian, terima kasih juga Pak Ito Sumardi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga Caca Anissa. Betul, Ya Caca, benar sekali Agita, ini saya Bang Saur. Biasanya kita mau ngobrol tapi kita harus menutup Agita Apa Kabar Indonesia Malam. Ini menjadi penutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.